تدري يا رب، والله ما أدري كثر قليل يا رب. Tanah yang terpenjara bercerita tentang keadaan di Palestina. Kita gambarkan dengan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan anaknya. Dan kita juga gambarkan bagaimana keadaan di Indonesia melihat Palestina. Bagaimana mereka bertahan hidup itu dari perang ke perang gitu kan. Kalau bagi saya sudah nggak relevan, dia berdiri sendiri gitu. Apa yang ingin dibicarakan oleh seni kalau dia berdiri sendiri? Jadi saya kira perlu banyak kolaborasi ya seniman itu. Saudara, jangan pernah berhenti membicarakan Palestina. Jangan bungkam mulut kita dan membutakan mata kita bahwa di sana anak-anak Palestina diserang dengan sangat kejam. Pertama di pertunjukan ini banyak elemen-elemen pertunjukan yang beragam. Performatifnya itu ditampilkan dengan beragam elemen lewat nyanyi, lewat koreografi, lewat pembacaan puisi, ada juga orasi. Jadi bentuknya beragam. Nah, keberagaman itu tentunya harus dikombinasikan supaya tidak ada yang menonjol satu sama lain, dan ya saya bertugas untuk itu. Dari judul sendiri, Tanah yang Terpenjara, Lantangkan Suara untuk Palestina. Nah, ya kita sebagai pekerja seni, terutama di Titi Mangsa, seni pertunjukan ya, atau apapun yang kita miliki, keahlian kita gunakan untuk menyuarakan isu-isu kemanusiaan ini, terutama untuk kasus di Palestina ya. Itu Hasan. Dia salah satu warga di wilayah Gaza. Dia sama seperti warga yang lain. Dari kecil, dia sudah terbiasa dengan peperangan, dengan segala kehilangan, kesakitan. Tapi sama dengan saudara-saudaranya, Hasan memiliki kekuatan untuk selalu bangkit, selalu memiliki keinginan atau juga alasan untuk tetap hidup. Lewat seni, kita bisa menyampaikan aneka perasaan kita dan kegundahan hati kita lewat aneka ruang, aneka suara yang ditampilkan di atas panggung di Gedung Kesenian Jakarta. Jadi hari ini ada momen yang istimewa sekali untuk Titi Mangsa, sebuah lembaga budaya, bisa bekerja sama dengan Dompet Duafa melakukan ikhtiar ibadah kebudayaan gitu. Ayah, ya mesin caknya baru aku selesaikan. Oh, sebentar. Ayah tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dengan musik ini, semua orang yang pengen menyanyi, tidak ada lagi yang membenci kita, tidak ada lagi pun perang di negeri kita. Mesin? Ya? Masya Allah. Pintar anak ayah. Awalnya kita kepengen satu tahun Palestina itu lebih berarti dan lebih luas suaranya gitu. Nah, kita tiba-tiba kepikiran, kenapa kita nggak bikin teater musikal aja? Kita butuh partner, kita butuh kolaborator yang bisa memfasilitasi dan juga memiliki rekam jejak yang sangat panjang dan sangat bagus tentang teater. Itulah kita akan kepikiran Titi Mangsa aja. Gitu. Tapi ayah akan pastikan kamu akan bisa melihat dunia di balik jeruji dan tembok perbatasan itu. Ayah akan pastikan kamu bebas menjadi apapun yang kamu mau. Tanpa ada satu orang pun yang bilang kalau kamu tidak bisa. Tanpa
Tanpa ada yang membatasi gerakmu. Tanah yang terpenjara ini menjadi satu titik kesadaran buat manusia bahwa manusia itu tidak bisa terpenjara gitu kan. Palestina itu adalah satu penjara, terutama Gaza gitu ya. Dan Palestina secara keseluruhan adalah penjara bagi orang-orang Palestina itu sendiri. Itulah sebabnya ketika kita menyuarakan itu, kayaknya nama tanah yang terpenjara ini menjadi satu titik kesadaran buat manusia bahwa manusia itu tidak bisa terpenjara gitu. Jiwaku sekuntum bunga kemboja dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita. Hasan itu adalah seseorang yang riang pada awalnya, baik hati, sayang sekali pada anaknya gitu. Bahkan pada saat keluarganya satu persatu meninggal dan dia cuma tersisa dengan satu anak saja, itu dia masih mempunyai harapan untuk hidup dan untuk berjuang. Ayah hanya ingin memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga. Satu-satunya anggota keluarga ayah yang masih tersisa. Satu-satunya alasan ayah tetap bertahan hidup. Penjara paling luas di dunia ini. Dan harapan saya sih ini akan membangkitkan kesadarannya dan menggerakkan hati kita semua untuk berpartisipasi, berkontribusi apapun bentuknya untuk mengakhiri genosida yang sedang terjadi. Aku telah mendengar imbauan untuk peduli pada saudara-saudara kita di Palestina. Dan rasanya aku kehilangan alasan untuk diam. Aku tidak bisa diam. Sudah 1 tahun berlalu, tapi keadaan tidak juga membaik. Diva itu menurut aku representasi tokoh-tokoh yang mungkin sering kita temui di sekitar kita gitu ya. Tokoh-tokoh yang mungkin sedikit apatis terhadap apa yang sedang terjadi di Palestina gitu. Tapi dia akhirnya membuka matanya gitu kan, bahwasanya di samping atau di belakang hal-hal yang kita jalani di hidup ini ternyata masih banyak orang-orang yang lebih tidak beruntung dari kita gitu ya. Dan aku kan mengingatnya. Sebagai cinta. Menurut saya kolaborasi dengan Dompet Duafa untuk menyuarakan tentang isu kemanusiaan anak-anak di Palestina menurut saya adalah isu yang luar biasa gitu. Ya mudah-mudahan kolaborasi antara Titi Mangsa dan juga Dompet Duafa ini bisa tidak hanya di Jakarta, tidak hanya satu kali show, supaya kita lebih aware lagi dan juga kita terus bisa melalui kegiatan ini bisa setidaknya membantu mendoakan agar perdamaian lebih cepat terjadi di tanah Palestina. Kalaupun saja kita tidak dapat melantangkan suara kita, paling tidak lantangkan suara hati kita di setiap doa kita. Itu yang paling minimal yang bisa kita lakukan. Jangan kita tidak mendoakan bangsa Palestina di setiap ibadah-ibadah kita. Tengoklah keruntuhan itu. Itulah rumahku, saudaraku, yang dirampas
merampas hak miliknya dan membuat aku menjadi pencurinya. Tak ada lagi rasa nyaman, tak pernah lagi ku rasa aman. Rumah yang dulu penuh tawa dan cerita, kini tersisa hanya kenangan luka. Kamar-kamar sunyi, kosong, tanpa jiwa. Pintu yang tak lagi terbuka untuk siapa-siapa. Mereka telah katakan kami tak pantas di sini. Mereka merebut setiap jengkal tanah kami tanpa peduli sejarah yang pernah kami susun. Dan tanpa ampun kami dilempar ke jurang kesedihan. Lihatlah saudaraku, lihatlah dengan mata hatimu. Kami masih senantiasa berdiri. Bawakanlah sedikit harapan dan keberanian. Sebab di saya membacakan satu buah puisi, judulnya Itulah Rumahku, karya Nurul Hafizatul Isnaini. Ini untuk Palestina. Aku langsung merasa oke, I'll do it gitu. Dan aku merasa senang bisa ikut menjadi bagian ya untuk kita persembahkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan puisi ini pun juga puisi yang sangat menyentuh, bagus. Jadi aku ingin mencoba. Terpaksa mengungsi. Tapi ini bukan terjadi dalam 1 tahun ke belakang. Penderitaan Palestina sudah terjadi sejak 1948 silam. Teater musikal Tanah yang Terpenjara, alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada tim Titi Mangsa dan mereka telah menampilkan dengan sangat baik. Yang kedua, kepada semua perusahaan dan mitra yang mensupport kegiatan ini ya. Dan akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua panitia yang terlibat dan kru yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan pementasan teater musikal ini. Sudah mau meluangkan waktunya dan bukan hanya meluncurkan secara simbolik. Rangkaian acara ini, kita pengen acara ini bukan hanya sekedar satu event teater gitu ya. Kita pengen acara ini memiliki sesuatu yang lebih luas lagi gitu kan. Untuk itulah kita mengajak anak-anak di sekolah-sekolah di Indonesia untuk menuliskan surat atau puisi yang dikirimkan untuk masyarakat Palestina. Dan akhirnya ketika kita kurasi 350 kata-kata yang tulus tercurahkan dari mereka gitu kan, kita kurasi lagi dan untuk dijadikan buku. Seluruh hasil penjualan dari buku tersebut tentu kita akan donasikan ke program kemanusiaan di Palestina. Bukankah tak mungkin melawan dengan tangan hampa? Sedang di dalam tubuh yang tabah, hatinya terlanjur patah. Sedang di dalam diamnya, trauma menjadi benih yang tumbuh di kemudian hari. Masihkah kita bisa membayangkannya? Jika saja jasad-jasad bisa bertanya apa yang sebenarnya lebih dulu poranda bangunan di sana atau kemanusiaan kita. Saya pribadi ataupun saya sebagai perwakilan dari Tokopedia sangat mendukung gerakan kemanusiaan untuk Palestina terutama. Karena menurut kami ini sebuah event yang sangat kreatif ya, bisa merangkul, bisa memberikan pesan yang luar biasa tentang tanah saudara kita di Palestina sana. Membawa kita untuk semakin peduli, semakin kuat lagi nih mendoakan saudara-saudara kita. Juga untuk lembaga sosial seperti Dompet Duafa yang sangat
aware dan jadi wadah lembaga yang kita butuhkan. Jadi melalui Dompet Duafa kita bisa ikut berkontribusi dan membangun, menyalurkan aspirasi dan bantuan-bantuan yang ingin kita sampaikan ke saudara-saudara kita ke Palestina menjadi lebih mudah dan dibantu banget sama Dompet Duafa. Dan harapannya pembelaan kepada Palestina sehingga menjadi merdeka bisa semakin kuat di Indonesia khususnya. Welcome to my school. It was the place where Muslim and Christian children would learn together, understand each other's religion, and host celebrations, fostering a spirit of mutual respect and unity. Education means everything to us. Our culture shapes us so that the only riches we strive for are knowledge and ethics. Senang banget sih Mbak, ini sebenarnya pengalaman pertama juga buat ngajak anak-anak nonton teater, terutama temanya juga lumayan ini ya, isunya kan lagi happening banget, anak-anak jadi lebih ngerti dan berasa banget sih tadi pas nonton di dalam tuh kayaknya feel-nya dapet sih. Apa yang kita rasain kayaknya lebih nyata ya dari sekitar baca-baca berita atau apa, bagus banget sih, kalau aku sih suka banget. Saya mewakili panitia dari event Tanah yang Terpenjara ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-sedalamnya. Tentu Dompet Duafa tuh ya sadar banget, Dompet Duafa itu tidak bisa maju, tidak bisa besar tanpa keterlibatan dari pihak lain gitu. Itulah sebabnya kita selalu mengajak banyak pihak, kolaborator untuk bisa bersuara tentang satu hal, tentang banyak hal, tentang isu-isu kemanusiaan, tentang isu-isu bagaimana kita sebagai seorang manusia harus membantu manusia yang lain.